baik buat Tuhan, untuk kita benar rasakan kasih Tuhan again and again. Jesus, karena begitu besar kasih Tuhan buat setiap kita. Mari kita menyembah Tuhan. Come on, it's Jesus Lord. I was covered in shame when He came for me. I couldn't run from His presence. I couldn't run from His arms. Jesus, He loves me. He loves me. He is for me. Jesus, how can it be? He loves me. He is for me. Thank you, Jesus. Sing it. I was afraid deep in my soul. I'll never be the same. I step out of the dark into the light when He called my name. Couldn't run from His presence. I couldn't run from His mercy. I couldn't run from His presence. Jesus, I couldn't run from His arms. Jesus, He loves me. He loves me. He is for me. Jesus, how can it be? He loves me. He is for me. Go sing, He holds the stars and He holds my heart with healing hands that bears the scars. The rugged cross where He died for me, my only hope, my everything. Thank you for loving me. Thank you for loving me, Jesus. We thank you for the cross. We thank you for your cross, Jesus. We thank you for your cross, the sign of your love. Oh Jesus, we'll sing I couldn't run. I couldn't run from His presence. I couldn't run from His arms. I couldn't run from His presence.
presence. I couldn't run from His. Come on, sing. I couldn't run from His presence. I couldn't run. You hold my arm. I couldn't run from His presence. I couldn't run from His arms. Jesus, He loves me. He loves me. He's for me. Jesus, how can it be? He loves me. He's for me. Oh, Jesus, thank you for loving me. Oh, He's for me. Jesus, how can it be? He loves me. He's for me. We thank you for your love, Jesus. We thank you for your love that conquers all things. Jesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal buat kita, supaya semua orang yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi sekarang kita lebih daripada pemenang karena Tuhan yang mengasihi kita. Dan tiada satupun di langit, di bumi, di bawah bumi, malaikat-malaikat, orang lain, situasi, nasib buruk, apapun yang bisa memisahkan kita daripada kasih-Nya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas Engkau yang sangat mengasihi kami. Tidak peduli apa yang perasaan kami katakan, kami mau percaya karena firman-Mu yang berkata, we love Him because He first loves us. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Biar benar Tuhan kami setiap hari benar-benar merasakan, bukan cuma tahu kasih Tuhan yang begitu besar buat kami. Thank you Jesus, Engkau yang berperkara ke dalam hati kami masing-masing Tuhan. Biar nyanyian ini Tuhan menjadi kesenangan bagi Engkau Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap orang percaya sama-sama katakan amin. Amen, amen. That's a deep worship for today. I hope you feel refreshed and blessed with our worship. Guys, anyway, hari ini kalian lagi nonton di mana nih? Beberapa mungkin lagi nonton di rumah, atau beberapa lagi di rumah teman, atau sekarang kalian lagi nonton bareng sama anak-anak Komsel, atau lagi sama keluarga ya? Well, kalau hari ini kamu bisa join ibadah ini dengan nyaman, ini karena ada tim volunteers yang berjuang untuk kita punya experience ibadah yang luar biasa. So I think they deserve our appreciation. Boleh dong ketik, thank you volunteers, tapi semuanya pakai huruf kapital, oke? Pakai huruf kapital. So they can feel our thank you. So hari ini ada beberapa pengumuman penting. Yang pertama, kita akan ada home cell movement di hari Selasa 9 Februari 2020 jam 7 malam untuk zone leader, home leader, core team ICC Global, dan untuk Gaze Family. Pastikan setiap kita make time buat momen ini, karena last time home cell movement di tahun lalu kita banyak dengar soal kepemimpinan, soal home cell yang luar biasa. Ditambah kita banyak dengar sharing soal hal-hal yang luar biasa yang leader-leader kita lakukan untuk melayani Tuhan. So, don't miss this moment, oke?
please make time. Yang kedua, kita punya Global Encounter Class. It's very excited. Tanggal 28 Februari 2021, jam 2 siang di Zoom. Ini untuk setiap kita yang belum mengikuti Encounter Class. Ini kelas yang akan memberikan dampak besar untuk hidup kamu. Kamu akan mendengar rencana penyelamatan Tuhan untuk manusia. Wow, that's amazing. Dan banyak hal bagus lainnya. Believe me, this class is awesome, guys. Itu dua pengumuman yang penting banget. Saya harap setiap kita bisa catat. Dan hari ini, hal penting lainnya adalah untuk kamu-kamu yang pertama kali join ECC Online Service. Welcome home, guys. So, boleh gak teman-teman semua ketik welcome home? You are part of our family now. So, sekarang kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Kita akan dengar persembahan dan persepuluhan dari Mazmur 126 ayat 5 sampai 6 yang bilang kayak gini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, dan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Well, beberapa dari kita hari ini sering mendengar ayat ini, bahkan mungkin sering membaca ayat ini. Tapi ayat ini sedang berbicara personal buat saya. I think 2020 is a tough year for some of us. Begitu juga untuk saya. Tapi di 2020 juga, ini tahun dimana Tuhan kasih lihat saya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang gak berhutang. Singkat cerita, mulai dari bulan Mei tahun lalu, saya merasa Tuhan tantang saya untuk banyak menabur ke orang-orang yang hari itu ada di penggembalaan saya. So, saya mau jawab itu, dan benar aja. Sejak Mei sampai akhir tahun kemarin, saya banyak diperhadapkan dengan situasi-situasi yang memberi saya peluang untuk menabur secara materi. Saya setia memberikan persembahan, persepuluhan, tapi di luar itu saya juga tetap menabur dengan mencucurkan air mata karena memang cukup menyakitkan. Dan beberapa kesempatan pun bahkan membuat saya takut untuk menabur karena jumlah taburan yang cukup besar. Jujur, sepanjang saya menabur, many times when I did it, it didn't feel good. But di Desember kemarin, setelah saya hitung dari apa yang coba saya usahakan dan saya kumpulkan dari berkat-berkat Tuhan yang Tuhan kirim, hasilnya tabungan saya ada sekitar 3 kali lipat dari pertama kali saya mulai di bulan Mei. So, hari ini terlepas dari segala ketakutan dan kekhawatiran yang kamu alami, saya mau ngajak untuk teman-teman tetap menabur dan bahkan mengembalikan perpuluhan untuk Tuhan. Kenapa? Karena Mazmur 126 ayat 6 bilang gini, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. So if He makes breakthrough in me, in my life, He also will make breakthrough in your life. Can you believe it? Oke, so sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur hari ini karena kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang bisa memberikan terobosan untuk hidup kami. So kami mau tetap setia untuk menabur, mengembalikan persembahan, dan mengembalikan perpuluhan untuk Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Ini yang terbaik yang bisa kami berikan. In Jesus name we pray, and everybody say amen. Amen, amen. So kamu dapat memberi dengan mentransferkan ke nomor-nomor rekening yang akan muncul di layar. Ada untuk ECC Bandung, Jakarta, dan Sydney. Bahkan akan ada barcode yang muncul di layar kamu, biar kamu bisa memberikan persembahan dan persepuluhan lebih mudah. Well, itu untuk hari ini. Preacher yang hari ini akan melayani kita adalah seorang eksekutif pastor untuk ECC Global, seorang preacher nasional, dan bahkan he is a great leader. Please welcome Pastor Victor Waang.
Hai The Bridge, apa kabar? Saya berdoa semua tetap berjalan dalam pengharapan, gak pernah menyerah dalam hidup, karena Tuhan kita gak pernah menyerah dalam hidup kita. Nah, saya mau cerita, waktu di SMA, saya mengikuti satu kegiatan ekskul di sekolah, yaitu karate. Dan setelah berbulan-bulan kami dilatih, minggu-minggu berikutnya, setiap kali kami selesai latihan, maka ada namanya sparring, atau kalau sekarang tuh battle gitu. Selama beberapa minggu kalau kita battle, lawan saya itu ya kalau nggak lebih kecil sama tinggi dengan saya. Jadi kalau nggak seri, ya lawan saya kalah oleh saya. Sampai satu kali saya battle dengan orang yang lebih besar dan lebih tinggi dari saya. Sebelum battle, ini yang ada di kepala saya. Abis gue. Kalah gue. Mati gue. Gigi rontok nih. Dan hari itu tanpa saya sadari, atmosfer ketakutan menguasai saya. Dan apa yang terjadi? Iya betul. Hari itu muka saya habis. Dia pukul saya tepat di mata kanan saya. Badan saya habis dipukul hari itu. Mengapa? Karena yang ada di pikiran saya takut. Vibes-nya takut. Atmosfernya takut. Dalam minggu-minggu ini kita akan berada dalam tema vibes, atmosfer. Mirip seperti emosi. Dan setiap kita pasti merasakan emosi dalam hidup kita. Dan kadang tanpa disadari, atmosfer itu dapat mengontrol hidup kita dengan buruk. Ini dapat menghalangi kita untuk bergaul dengan orang sekitar atau membuat hidup kita kacau. Kita dikuasai oleh atmosfer yang buruk. Dan hari ini kita akan bicarakan satu atmosfer yang ingin menguasai kita, yaitu atmosfer ketakutan, vibes ketakutan. Dan setiap kita pasti pernah mengalami ketakutan. Ketakutan menghalangi kita untuk mencoba hal baru. Ketakutan menghancurkan sebuah hubungan. Ketakutan membuat kita menguburkan potensi yang kita punya. Hal gila tentang rasa takut adalah bahwa kemampuan kita untuk merasakan ketakutan itu sendiri adalah sesuatu yang membuat kita menjadi manusia. Jadi, kalau kita merasa takut, puji Tuhan, itu adalah bukti kalau kamu manusia. Pikirkan tentang hal ini. Ketakutan kita berasal dari fakta dan informasi yang kita coba kumpulkan untuk memikirkan apa yang akan terjadi di depan sana. Saya kuliah di mana ya? Dengar-dengar sih kuliah di sana susah ya. Saya kerja di mana ya? Kata orang hari gini nyari kerja susah. Nanti kalau nikah gimana ya? Mertuanya baik nggak ya sama saya? Sebagai manusia, kita dapat berpikir bagaimana jika ini terjadi atau bagaimana jika itu terjadi, dan itu membuat kita takut. Kita bisa ada sampai saat ini karena umat manusia telah mampu mengumpulkan pengetahuan, membangun pengetahuan itu dan kemudian memproyeksikannya ke masa depan. Itu sebabnya kita terus berkembang, berubah, dan berevolusi sebagai umat manusia. Dengar, setiap kita memiliki dua kemampuan. Yang pertama, kemampuan untuk merasa takut. Yang kedua, kemampuan yang memungkinkan kita untuk membayangkan masa depan yang luar biasa, yang penuh harapan dengan mimpi yang besar. Jadi, kemampuan kita untuk berpikir akan masa depan selalu memiliki dua sisi, seperti koin mata logam, sisi koin mata uang. Yang pertama, sisi ketakutan, dan yang kedua, sisi harapan. Dan saya pikir kita semua akan setuju bahwa sisi harapan luar biasa. Kita suka membayangkan, bermimpi, dan menciptakan sesuatu yang besar. Tapi kemudian kita memiliki sisi ketakutan, sisi yang muncul dengan dimulai pemikiran seperti ini. What if? Bagaimana jika? Dan kita semua tahu bahwa what if
bagaimana jika membuat kita merasa sedikit khawatir dan takut? Nah, perasaan itu membuat dunia kita seperti mengecil sampai hanya berisik hal-hal yang kita takutkan. Coba pikirkan, hal apa yang membuat kita takut akhir-akhir ini? Apakah ujian akhir semester kemarin di bulan Desember? Atau tentang kembali ke sekolah dan ke kampus di saat pandemi seperti ini? Atau buat yang mahasiswa tingkat akhir, kira-kira dia suka sama aku enggak ya? Nah, jika kita berpikir tentang hal-hal yang kita takutkan, kita mulai membayangkannya dalam pikiran kita. Kita yang membuat skenario-nya, kita yang menjadi sutradaranya, dan kita juga yang menjadi pemeran utamanya. Itulah yang terjadi ketika atmosfer ketakutan menguasai kita. Jadi hari ini saya ingin kita melihat firman Tuhan di mana Tuhan Yesus berbicara dengan beberapa teman dekatnya yang adalah murid-muridnya tentang rasa takut. Tuhan Yesus memiliki 12 orang murid yang mengikutinya dan belajar darinya. Dia adalah guru mereka dan mereka adalah murid-muridnya. Mereka juga adalah teman-teman dekatnya. Dan pada sesaat dia mengatakan hal ini kepada murid-muridnya. Aku akan mengirimmu keluar seperti domba di antara serigala. Matius 10 ayat ke-16. Coba pikirkan ayat ini. Serigala kan predator, binatang pemangsa. Dan domba adalah binatang yang dimangsa oleh binatang predator. Jadi Tuhan Yesus seperti ngomong kayak gini, kalian adalah mangsanya. Dan aku akan membiarkan kalian dengan sekelompok pemangsa. Kalian akan tahu mereka yang biasanya mengejar dan makan kalian. Dan kemudian dia menjadi lebih jelas. Dia memberitahu mereka bahwa mereka juga akan ditangkap dan dipukuli. Dan pada akhirnya dia mengatakan kepada mereka untuk tidak takut. Ini kan kedengarannya nggak mudah. Bukan hal yang mudah buat kita dengar yang kita kerjakan. Nah, ini penting. Kita cenderung membaca cerita dan berhenti di sana. Tetapi ketika kamu melihatnya dalam konteks, ini adalah bagian dari cerita yang lebih besar. Tuhan Yesus membawa murid-muridnya dalam sebuah perjalanan sebelum masuk ke percakapan yang tadi. Dan semua kejadian yang ada saling terhubung satu dengan yang lainnya. Sebelum Tuhan Yesus ngomong bahwa aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala, awalnya adalah mereka berada di dalam perahu di tengah laut. Dan Matius, salah satu murid Yesus, mengatakan ini. Tiba-tiba angin ribut yang hebat sekali melanda danau sehingga perahu dipukul ombak. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Matius 8 ayat yang ke-24. Yesus dan murid-muridnya berada di perahu kecil di tengah danau dan tiba-tiba badai muncul. Pikirkan tentang semua keributan dari ombak, angin, hujan, dan guntur. Dan mereka semua berada di perahu di tengah-tengah badai yang hebat. Tentu ini bukan sebuah pengalaman berlayar yang menyenangkan. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan di tengah badai yang besar itu? Tidur. Bisa kamu bayangkan? Ketakutan mulai muncul di pikiran para murid, khawatir tentang keselamatan mereka, dan pemimpin mereka yang tidak kenal takut sedang tidur di tengah badai dan angin ribut. Jadi tentu saja mereka membangunkan dia. Segera mereka menuju ke Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Matius 8 ayat yang ke-25b. Para murid frustasi. Mereka merasa sendirian. Dan terutama mereka sangat ketakutan. Dan mereka ingin pemimpin mereka menenangkan mereka,
di tengah badai dan angin ribut itu. Waktu dicari, ternyata Tuhannya sedang tidur. Dan kita lihat bagaimana tanggapan Tuhan Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Matius 8 ayat yang ke-26. Saya hanya bisa membayangkan respon murid-muridku ketika dia sedang mengatakan hal ini. Mereka sedang basah, kuyup, dan mereka sedang diombang-ambingkan oleh ombak dan terlunta-lunta. Tetapi Yesus tidak berfokus pada badai. Hari itu Tuhan Yesus mengajari mereka sesuatu. Tuhan berkata, "Mengapa kamu takut? Hei, kamu yang kurang percaya." Dia mengajari mereka tentang menang dari rasa takut. Jadi dia bangun, tapi dia nggak panik. Ini poin yang Tuhan Yesus yang berikan. Tidak peduli seberapa besar menakutkan keadaan, Tuhan Yesus tetap tenang. Kemudian Injil Matius mengatakan bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada angin dan ombak dan semua menjadi tenang. Murid-murid kagum. Mereka meresponi dengan mengatakan ini. Orang, apakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Matius 8 ayat yang ke-27b. Kemudian mereka berpikir tentang apa saja yang baru mereka lihat. Ini luar biasa. Angin dan ombak mematuhinya. Sekarang mereka gak hanya kagum, mereka takut. Siapakah orang ini yang bisa menenangkan badai? Dia memiliki kekuatan yang hebat dan dia menggunakannya untuk menjaga mereka. Dan dia tidak pernah takut. Disenap. Dalam sekejap, kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus mengalahkan ketakutan mereka akan badai. Dan itulah inti dari mengapa Tuhan Yesus membawa mereka dalam perjalanan untuk menunjukkan pada mereka bahwa perasaan takut mereka tidak harus mengendalikan mereka atau menjadi bos di dalam hidup mereka, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ada seseorang yang lebih besar dan lebih mampu daripada apa yang mereka takutkan dalam hidup ini. Kembali ke percakapan di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan mengirim mereka seperti domba di tengah-tengah serigala. Tuhan Yesus menindaklanjutinya dengan mengatakan hal ini. Dan janganlah kamu takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam mereka. Matius 10 ayat ke-28. Dengan kata lain, jika kamu takut akan sesuatu, pastikan kembali apakah itu sesuatu yang benar. Badai yang kita hadapi dalam hidup ini tidak sebesar Tuhan yang kita sembah. Dan dalam situasi berbahaya seperti Tuhan mengirimu, dikatakan domba di tengah serigala, jangan takut. Karena serigala apapun yang kamu hadapi juga enggak sebesar Tuhan yang kita sembah. Tuhan katakan seperti ini. Ingat peristiwa di danau hari itu. Kamu takut pada hal yang salah. Tentu kamu berhak untuk merasa takut. Tapi kita perlu tahu bahwa ada seseorang yang berada di dalam perahu kehidupanmu yang lebih kuat dari badai. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata di Matius 10 ayat ke-29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor sedikit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut.
karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan memperhatikan hidup setiap kita. Jangan takut, kamu lebih berharga dari burung pipit. Jangan takut, bahkan Tuhan tahu jumlah rambut di kepalamu. Jangan takut, karena Dia mengingat kita dan berkata, kamu itu berharga baginya. Tuhan itu dekat. Dia tahu keadaanmu, Dia peduli dengan kehidupan pribadimu. Dia peduli pada apa yang kamu pedulikan. Ketika kita harus berurusan dengan rasa takut, itu bukanlah hal yang besar. Karena Tuhan tahu semua hal tentang menghadapi rasa takut. Dan Dia bersama kamu menghadapinya. Tetapi Tuhan Yesus belum selesai mengajari murid-muridnya tentang rasa takut. Dan mereka melanjutkan perjalanan mereka. Tuhan Yesus telah berkhotbah sepanjang hari. Hari mulai beranjak malam. Dan orang-orang yang mulai lelah dan lapar, para muridnya menyarankan agar membubarkan semua orang untuk pulang dan mencari makan. Tapi Tuhan berpikir bahwa mereka dapat memberi makan ribuan orang itu. Yang terdengar gila, karena nggak ada orang yang memiliki cukup makanan atau uang untuk memberi makan dalam jumlah yang besar. Kita bicara ini 5.000 orang hanya laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Murid-murid merasa ketakutan lagi. Bagaimana mungkin mereka bisa memberi makan ribuan orang? Tapi kemudian Tuhan Yesus mendapati bekal makan siang seorang anak kecil, 5 roti dan 2 ikan, dan Dia memberkatinya. Dan kemudian Injil Matius mengatakan bahwa Tuhan Yesus memberkati bekal makan siang anak kecil dan menyuruh 12 muridnya memberi makan orang yang banyak, dan tersisa 12 bakul. Dan itu berhasil. Semua orang dapat makan. Ini adalah mukjizat. Ini menarik. Tapi sebelum mereka punya waktu untuk tinggal dan menikmatinya, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya untuk masuk ke perahu. Ini pasti murid-muridnya ngomong gini, aduh jangan lagi, kok naik perahu lagi nih? Kan kemarin kita baru belayar dan kita kena angin ribut dan badai. Aduh jangan lagi deh. Tapi akhirnya mereka masuk ke dalam perahu. Kecuali Tuhan Yesus, Dia gak masuk dengan mereka. Dia mengatakan bahwa Dia akan bertemu mereka di sisi lain Laut Galilea. Ini menarik. Jadi para muridnya yang baru mengalami hal yang hebat, badai dengan perahunya itu, menghabiskan sepanjang malam mendayung. Dan di beberapa saat malam itu, ombak semakin besar dan angin bertiup kencang. Dan mereka mulai ngomong gini, luar biasa nih. Kita akan menghadapi badai lagi nih kayak kemarin. Tapi kali ini, ampun, Tuhan Yesusnya gak ada di perahu ini. Kemudian mereka melihat sesuatu di atas air. Dan gak bisa dipercaya apa yang mereka lihat. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Injil Matius mencatat bahwa murid-muridnya ketakutan, pastinya lah ya. Bahkan mereka berpikir bahwa itu adalah hantu. Tapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang mereka ketahui karena mereka telah mendengar sebelumnya. Akan tetapi Tuhan Yesus langsung berbicara pada mereka. Katanya, kuatkanlah hatimu. Ini aku. Jangan takut. Matius 14 ayat ke-27. Tuhan Yesus mencoba untuk mengingatkan mereka tentang semua pelajaran dari perjalanan yang sudah mereka lewati. Mereka melihat mukjizat, mendengarkan ajaran yang luar biasa. Namun ketakutan masih menguasai mereka. Bahkan rasa takut mengendalikan mereka setelah semua hal yang mereka lewati. Mereka tetap penuh dengan ketakutan. Sampai masa akhir Tuhan Yesus di dunia. Ketika kita percepat
pada malam Tuhan ditangkap. Kita melihat bahwa para murid-muridnya meninggalkan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena mereka takut bahwa jika mereka tinggal, mereka mungkin ditangkap juga. Nah kemudian Tuhan disalibkan. Di mana mereka? Mereka pergi karena mereka takut juga. Keesokan harinya, setelah Tuhan Yesus dimakamkan, di mana para murid? Ya jelaslah, mereka bersembunyi di sebuah ruangan karena mereka takut. Tapi kemudian di hari Minggu tiba, dan para wanita yang telah menjadi pengikut Tuhan Yesus pergi ke makam dan menemukan bahwa makam itu kosong. Mereka kembali memberitahu para murid dan kembali ke makam. Melihat makam itu kosong dan berpikir bahwa seseorang nih telah mencuri tubuh Tuhan Yesus. Tapi kemudian Tuhan Yesus sendiri muncul di hadapan mereka. Dan mereka menyadari bahwa dia hidup. Dan ini sesuatu yang penting. Ketika orang yang kamu ikuti mati dan kemudian bangkit kembali. Tiba-tiba semua hal yang pernah dia katakan menjadi sangat nyata dan benar. Sangat terpercaya. Tiba-tiba waktu dia memberitahu waktu untuk tidak takut menjadi sesuatu yang masuk akal. Karena ia dapat mengalahkan maut. Ia dapat menangani segala hal yang mereka takuti. Bagi para murid yang mengasihi dan mengikuti Tuhan Yesus, kebangkitan bukan hanya kejutan yang menyenangkan. Kebangkitan adalah segala-galanya. Ia membuat mereka berani, memberi mereka kekuatan dan membuat semua yang Tuhan katakan tentang ketakutan dalam pandangan yang benar. Mereka mengalami hal yang luar biasa. Tetapi karena kebangkitan, para murid dan siapapun yang mengikuti Tuhan Yesus dapat mengalahkan ketakutannya. Katakan amin. Mereka akhirnya memahami pelajaran dari peristiwa di perahu. Ketika semua hal di sekitar mereka tampak jauh lebih besar dan menakutkan daripada yang bisa mereka tangani, sekarang perkataan Tuhan menjadi masuk akal. Jangan takut, aku bersama kamu memiliki makna yang baru akhirnya. Nah, kita tahu karena setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, para murid keluar dari persembunyiannya. Mereka enggak lagi takut dan melarikan diri. Para murid mulai berkhotbah. Hari itu 3.000 orang dibaptis. Dan para pengikut Tuhan akhirnya mengubahkan dunia. Mengapa? Karena mereka mulai hidup seperti Tuhan Yesus katakan kepada mereka saat mereka bersama. Jangan takut. Mereka tidak takut apapun, bahkan kematian. Karena mereka mengikuti pribadi yang telah mati dan hidup kembali. Tiba-tiba gak ada hal yang tampak menakutkan buat mereka. Bukan karena tidak ada yang perlu ditakuti, tetapi karena Tuhan Yesus jelas lebih besar dari ketakutan mereka. Masalahnya, kita semua tahu bahwa ketakutan akan selalu menjadi bagian dari pengalaman kita. Ketakutan adalah bagian dari apa yang membuat kita menjadi manusia. Rasa takut akan selalu ada. Tetapi kita tidak harus hidup dikuasai ketakutan yang memerintah atas apapun yang harus kita lakukan. Ada seorang pria bernama Petrus yang merupakan salah satu murid terdekat Tuhan Yesus. Dia ada bersama Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus membuat mujizat, bahkan berlayar di tengah badai hari itu. Dia berjanji kepada Tuhan Yesus untuk enggak meninggal. Petrus bilang, enggak akan pernah saya menyangkal Yesus. Tetapi kemudian menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Petrus mengatakan dia akan tetap fokus pada Yesus, tetapi kemudian panik ketika Yesus ditangkap. Petrus mengatakan dia akan selalu bersama Yesus, tapi kemudian bersembunyi dalam ketakutan setelah Yesus mati. Ya, itulah Petrus. Tetapi setelah peristiwa kebangkitan, semuanya berubah. Ketakutan enggak lagi mengendalikan Petrus.
Jadi dia memberikan tips buat kita menghadapi ketakutan dalam surat yang dia tulis kepada orang-orang Kristen yang gak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu Tuhan Yesus. Terus bilang gini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia melihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Ketika Petrus mengatakan serahkan, maksudnya gini, lemparkan, buang itu, lontarkan itu. Ini adalah kata-kata aktif dan sengaja. Ini berarti nggak terjadi kebetulan. Mari lakukan sesuatu dengan ketakutanmu. Ketika kamu merasakan cemas, takut, khawatir, bawa dan serahkan kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Ini adalah bagian yang paling penting. Petrus mengalami hal ini secara langsung. Dalam 3 tahun yang ia habiskan bersama dengan Tuhan Yesus, kamu dapat menyerahkan ketakutanmu kepada Tuhan Yesus karena Dia peduli kepada kita. Ingat, because of Jesus, fear doesn't have to be the boss of you. Jadi ini yang saya ingin kamu lakukan. Ketika kamu takut, mari jangan biarkan ketakutanmu itu mengambil alih hidupmu dan mulai mengontrol tindakanmu. Saya ingin kamu buat ini. Yang pertama, sebutkan apapun yang kamu takutkan. Yang kedua, tulis di buku catatan kamu ataupun di gadget boleh. Tulis kayak gini, saya takut akan apapun. Tulis apapun yang kau takutkan. Yang kedua, saya takut jika itu terjadi maka, setelah tuliskan apa yang kau takutkan dan apa yang kau takutkan kalau hal itu terjadi. Yang ketiga, serahkan semua ketakutanmu kepada Tuhan Yesus. Kamu bisa ngomong gini, Tuhan Yesus, saya membawa rasa takut saya terhadap apapun yang kau tulis. Saya takut dengan semua hal yang kamu udah tulis tadi. Saya percaya Tuhan Yesus sayang sama saya. Dan hari ini saya memilih untuk percaya pada Engkau. Karena Engkau lebih besar dari ketakutan yang saya hadapi. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian. Engkau mampu mengatasi rasa takut saya. Aku mau memberikan ketakutanku padamu. Aku serahkan semua ketakutanku padamu. Tolong ganti ketakutanku dengan iman percaya padamu. Aku percaya kepadamu. Yang keempat, minggu ini bicara dengan home leadermu tentang apa yang menjadi ketakutanmu. Karena home leader ada untuk membantu apapun yang sedang kau takuti. Jadi sebagai penutup kita hari ini, saya harap The Bridge akan ingat bahwa atmosfer, vibes, perasaan, dan emosi yang kita miliki tidak perlu mengendalikan kita, terutama rasa takut. Perasaan takut tidak pernah diciptakan untuk menentukan siapa kita. Jadi saat ini kita belajar sesuatu dari rasa takut kita. Kita perlu tahu bahwa karena Tuhan Yesus, rasa takut tidak harus menjadi bos atas kita. Because of Jesus, fear doesn't have to be the boss of you. Amin. Saya berdoa saudara The Bridge diberkati hari ini. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita angkat tangan kita setelah berkat dari Tuhan. Aku berdoa hari ini. Aku percaya semua ketakutan kamu sudah menuliskannya dan kami menyerahkannya kepadamu. Kami percaya Tuhan Yesus lebih besar dari semua ketakutan yang kami sedang hadapi saat ini. Dan aku percaya Tuhan, Engkau beserta kami sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus, setiap The Bridge yang percaya berkata, amin. Luar biasa hari ini, minggu depan ada hal yang lebih luar biasa lagi. Pastikan semua ada di sana. God bless you. See you next week.
Terima kasih telah mengikuti ibadah online ECC Church. Semoga saudara diberkati. Kami percaya bahwa gereja adalah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online ECC, kami mengundang saudara untuk masuk ke Newcomers Lounge dengan cara mengklik tombol yang tersedia di pojok kanan atas video ini. Kemudian mengisi form yang tersedia. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi dan semoga saudara bisa bergabung dengan home cell yang sesuai dengan lokasi, usia, dan kebutuhan saudara. Di sana, saudara juga dapat memperoleh informasi mengenai komunitas-komunitas lain yang ada di ECC, seperti komunitas sepeda bersama Pastor Nala, jalan sehat bersama Pastor Victor, dance di BDA, futsal, badminton, basket, dan masih banyak lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di keluarga besar ECC. Always remember, stay healthy, keep connecting, and see you next week.